Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Shabbat Shalom, everybody. Sahabat Salam semua, Shabbat Shalom. Today hari ini has been such a blessing, ini suatu yang berkat luar biasa hari ini. and I feel like God is leading us into something that we are coming into this season. Saya merasakan bahwa Bapak Yahweh membawa kita ke suatu musim. But before we get into this, we're going to pray first, Sebelumnya kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. and we're going to start with that. Thank you, Father, for this time Terima that kasih Bapak Yahweh untuk hari ini. you've brought us together Kau telah bawa kami bersama-sama to learn about your word, untuk mendengar firman-Mu, to be able to understand untuk belajar mengerti your principles, dasar-dasar-Mu, the foundation fondasi that you've brought into our lives. Kau di dalam kehidupan kami. We ask, God, Kami minta Tuhan, that it's not I who speak, bukan saya yang berbicara, but that you may speak through me. tetapi Engkau Tuhan Yesus yang berbicara melalui saya. And I pray, Father Saya Yahweh, berdoa Bapak Yahweh, that you would use my words Kau akan menggunakan kata-kata saya, to talk about your heart, berbicara mengenai hatimu, to talk about what you desire apa yang Kau inginkan, keinginan-keinginanmu, kerinduan-kerinduanmu in us. di dalam kami. That we thank you so much Terima for this time. kasih untuk saat ini. We want to glorify you Kami memuliakan Kau and honor you dan menghormatimu, in every way. menyembah dalam segala apapun juga. And we thank you so much Terima kasih for bringing us together untuk membawa kami saat ini bersama, to hear your voice untuk mendengar together. suaramu. And we thank you, God. Terima kasih Tuhan. We ask that these principles, Apa itu? we ask that these principles Kami minta supaya peraturan-peraturan undang-undang ini, undang-undang dasar ini are truths that we can apply to our life. adalah kebenaran yang akan kita aplikasikan di dalam kehidupan kami. And we give you all the glory. Kami beri semua kemuliaan In Yeshua, dalam Yesus, untuk Yesus, Hamashiach's name we dalam nama pray. Yesus kami berdoa. Amen. Amin. So today we're going to open in Matthew chapter 13, verse Mari kita 44. buka Matius 13 ayat 24. Verse 44 Oh, to, 44. Oke. 44. and then we're going to read verse by verse. Kita akan baca ayat satu ayat demi satu ayat, Bapak Ibu Saudara. So first we're going to read verse 44. I'm going to read in English. Matthew chapter 13, verse 44. It says, "The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. A man found it, hid it again, then in great joy went and sold everything he owned and bought that field." 44. Lagi pula kerajaan Syamaim itu seumpama harta yang terpendam di sebuah ladang, yang setelah menemukannya seseorang memendamnya, dan oleh karena sukacitanya itu ia pergi dan menjual segala sesuatu sebanyak yang ia miliki, dan dia membeli ladang itu. Right. So the kingdom of heaven is compared to the treasure hidden in a field. Jadi kerajaan Syamaim itu diumpamakan dengan harta yang terpendam di dalam suatu ladang. So if you hide a treasure in a field, Kamu menyembunyikan suatu begitu barang berharga di dalam suatu ladang, can you see it? apakah engkau bisa melihat yang tersembunyi itu? Is it visible to you at the Apakah itu moment? kelihatan dengan matamu? No, you can't see it. Tentu saja tidak bisa dilihat. And so that's the principle of the kingdom, is that it's invisible. Jadi itulah ke Bapak Ibu Saudara, kerajaan Syamaim itu tidak kelihatan prinsipnya. Dia punya. Last week I mentioned that Father Yahweh had told me before to change the name of the church that we used to have, and he told me to change it to Kingdom Living Church.
Bapak Yaya berkata, menyuruh saya waktu minggu lalu, seperti yang saya katakan, bahwa Bapak Yaya menyuruh saya untuk mengganti gereja, nama gereja yang dulu kita pernah ada, menjadi namanya Kingdom Living Church. So Kingdom Living was the name that the last time we had church, it was Kingdom Living. That's what the name was. Jadi gereja terakhir yang kita punya, itu namanya Kingdom Living. And at that time, I didn't realize what the foundation of the kingdom was. Sebelum waktu itu saya tidak sadari apa fondasi dari Kingdom Living gereja ini. And I didn't realize how close the kingdom was today. Juga saya tidak tahu berapa dekatnya kerajaan Syamaim itu sekarang. But I want to let Hari you ini. know, Tetapi aku mau kasih tahu engkau, since we've changed or switched the name from Blind Menorah to Kingdom Living, semenjak kita merubah nama dari pelayanan Menorah ke Kingdom Living, it's not just the name. bukan hanya sebuah nama, It's not the name that we're changing. bukan nama yang kita rubah, It's the goal. It's the focus. adalah goal dan fokus kita. The focus for us is the kingdom. Jadi fokus kita adalah kerajaan Syamaim. It's not how we get there, it's being there. Bukan bagaimana kita ada ke sana, tapi kita ada di dalamnya. So we need to be living in the kingdom now. Kita harus hidup di dalam kerajaan Syamaim sekarang. So based on this principle right now, we're talking about how the kingdom is invisible. We can't see it. Seperti kita lihat dari prinsip-prinsip kerajaan Syamaim itu, kita tidak bisa melihatnya dengan mata kita. So if the kingdom is our focus, and if we can't see it, how do we make it our focus? Jadi kalau kita tidak bisa melihat kerajaan itu, sedangkan kerajaan itu adalah fokus kita, bagaimana kita bisa melakukan hal itu, fokus yang kita mau itu. Right? If you can't see something and you're directing your focus to the kingdom and you can't see it, how do you direct your heart to it? Jadi bagaimana kamu bisa mengarahkan hati kamu kalau ke kerajaan, kalau fokusnya itu kita tidak bisa melihat apa yang sebenarnya yang mesti kita lihat, tapi kita tidak bisa lihat. So first, you have to desire it. Pertama, kamu harus menginginkannya. You have to desire something that you cannot see yet. Jadi sesuatu yang kau ingin begitu inginkan, tetapi engkau belum bisa melihatnya saat ini. And the only way we can do that is through Yeshua. Cara satu-satunya yaitu kita melakukan itu melalui Yeshua. The only way we can actually experience the kingdom is once we believe in Yeshua. Itu cara satu-satunya cara melalui Yeshua kalau kita mau percaya di dalam kerajaan itu. Because that's how we can visualize how the kingdom will be. Jadi kita bisa menggambarkan bagaimana keadaan kerajaan itu. You can't see it, but it is real. Engkau tidak bisa melihat, tetapi itu nyata. You can't see it because it's hidden. Engkau tidak bisa melihat karena tersembunyi. And that's why only a few find it. Karena hanya beberapa saja yang bisa menemukannya. It's valuable and it's only a few will receive it because they will seek it out. Karena sesuatu yang begitu sangat berharga, sehingga hanya beberapa orang yang bisa mendapatkannya, dan beberapa orang saja yang mencarinya. If you don't seek the kingdom, you will never find it. Kalau engkau tidak mencari kerajaan, engkau tidak akan pernah mendapatkannya. If you don't know what its characteristics look like, you won't be able to identify what the kingdom is. Jadi kalau kamu tidak bisa mengkarakterisasikan kerajaan itu, kamu tidak bisa melihat kerajaan itu. So this is the first time ever Yeshua opens about the kingdom, what it looks like. He says, the kingdom of heaven is like. Inilah pertama kali Tuhan Yesus membuka mengenai kerajaan seperti apa. And he's the first person who actually says the kingdom of heaven is like, because he knows exactly what the kingdom is like. Karena dia sendiri tahu bagaimana rupa bentuk kerajaan itu. So we can only understand the kingdom through Yeshua. Jadi hanya kita bisa mengerti melalui Yesus mengenai kerajaan ini, Bapak Ibu Saudara. So we're going to look into more of this verse. Kita akan melihat ayat-ayat berikutnya. It's like a treasure hidden in a field. Seperti suatu barang berharga yang tersembunyi di dalam ladang. A man found it, hid it again.
Jadi ada yang menemukan terus disembunyikan lagi. And great joy went and sold everything he owned. Dengan sukacita dia jual semua barang yang dia miliki. What did it require for him to get the kingdom? Apa persyaratan bagi dia untuk bisa mendapatkan kerajaan itu? What did it take? Apa yang mesti dilakukan? First, he has to know that this is a rare thing. Yang pertama adalah dia mengetahui bahwa ini sesuatu yang sangat langka, sangat jarang. It's not given to everybody. Tidak seperti hal yang diberikan kepada semua orang. Only a few find it. Hanya beberapa saja yang menemukannya. Not everybody will see it. Tidak semua orang bisa melihatnya. But once he saw it, he identified it. Tetapi ketika dia melihatnya, dia bisa mengidentifikasikannya. So this man knows what it looks like or what it's supposed to look like. Jadi orang ini tahu bagaimana rupa sebenarnya, bentuknya bagaimana. And we need to know what it's supposed to look like because we can miss it if we don't see it. Jadi kita harus tahu apa bentuknya, kalau tidak kita akan kehilangan itu, kita tidak bisa mendapatkannya. But in order for him to find it, because it says he found it, what does that mean? He was searching for it. If he found it, kita di sini melihat bahwa dia menemukannya, berarti kalau dia menemukan berarti dia mencarinya sebelumnya. so it requires action and commitment. Jadi memerlukan suatu komitmen dan juga tindakan. To find the kingdom, you must have action and commitment. Untuk menemukan kerajaan, kau harus melakukan tindakan dan komitmen. Right? Because right after he found it, he went and sold everything he owned. Karena waktu dia sesudah menemukan, dia menjual semuanya yang dia miliki. And he bought it. Dan He bought the dia land. membelinya. Right. Membeli tanah ladang itu. So it requires your commitment and your action. Jadi persyaratan kita harus ada tindakan dan komitmen. And Dan sacrifice. juga pengorbanan. You need to have sacrifice. Kamu harus mengorbankan sesuatu. You want the kingdom? Engkau mau kerajaan, There's a price you have to pay. ada harga yang mesti kau bayar. And what is it that he sacrificed? Dan apa yang orang ini korbankan? Everything he owns. Semua yang dia miliki, Bapak Ibu Saudara. What does that mean? Apa maksudnya dengan ini? Literally everything he owned, he sold it and he bought the land so that he can get the kingdom. Ia jual semua barang yang dia miliki dan dia beli itu ladang. What does it mean to sell everything? Apa maksudnya dengan menjual segalanya? It's to direct everything to the kingdom. Jadi untuk mengarahkan semuanya itu ke kerajaan. Whatever you do is for the kingdom. Apapun yang kau lakukan untuk kerajaan. If you work for the kingdom. Kalau engkau kerja untuk kerajaan. When you raise your kids, it's for the kingdom. Kalau engkau juga sedang membesarkan anak, juga itu semua untuk kerajaan. When you're friends with people, when you're socializing, it's for the kingdom. Ketika engkau berteman dan berasosiasi dengan teman-teman, itu pun untuk kerajaan. In everything you do, you must have a kingdom mindset. Giving Jadi, everything for the apapun kingdom. yang engkau lakukan, kamu harus punya pikiran bahwa semua itu untuk kerajaan. That's the sacrifice for the kingdom. Dan itulah yang dikatakan pengorbanan untuk kerajaan. But do you stop everything else? Apakah kamu jadi harus menghentikan segala yang lainnya? Not necessarily. Tidak seharusnya begitu. But everything else is directed towards the kingdom. Tetapi yang lainnya adalah mengarah kepada kerajaan. It's no longer for you to become rich one day and to buy multiple houses. Jadi bukan kau berkeinginan untuk suatu hari kau menjadi kaya dan beli beberapa rumah. It's no longer, oh, I'm going to open this business, that business for me one day. Jadi tidak lagi engkau berambisi untuk buka bisnis ini, buka bisnis itu suatu hari. No, it's that everything you do it for the kingdom. Jadi apapun yang kau lakukan adalah semuanya untuk kerajaan. And so once you found it, Ketika engkau menemukannya, everything, every part of your life will be directed towards the kingdom. semua bagian kehidupanmu akan terarah untuk kerajaan. The only way that you can actually direct your life and know that Satu cara di mana kau tahu engkau mengarahkan hidupmu ke kerajaan dan kau tahu itu adalah the instructions of the kingdom, apa? Attraction. the instructions of the Ada kingdom perintah-perintah dari kerajaan, perintah-perintahnya, is the Torah. yaitu Torah. You finding the kingdom Engkau menemukan kerajaan,
You taking the kingdom in your life, Engkau ambil kerajaan itu dalam kehidupanmu. putting the kingdom inside your heart, Dan taruh kerajaan itu dalam hatimu. you will align your heart with God. Engkau akan mensejajarkan dirimu dengan Bapa Yahweh Because hatimu. Father Yahweh's heart is aligned with Dengan the kingdom. Bapa Yahweh, hati Bapa Yahweh bersejajar dengan kerajaan. It's a lifestyle that changes you. Jadi suatu kehidupan yang akan merubah cara hidup yang merubah kita. It's sacrificing everything you have to follow Father Yahweh's calling in your life. Yaitu mengorbankan segala sesuatu yang kita punya untuk memenuhi panggilan Bapa Yahweh dalam kehidupan kita. You're not just focused on having a good family. Jadi kau bukan hanya memfokuskan, saya mau punya keluarga yang baik. Suddenly your focus for your family is for the kingdom. Tapi fokus ke family, keluarga, tapi juga untuk ke kerajaan. This is the principle of the kingdom. Ini adalah prinsipnya dari kerajaan. So first, it's to prioritize the kingdom. Pertama, untuk mengutamakan kerajaan. We know that it's rare and it's valuable. Kita tahu ini sangat langka, jarang, tetapi sangat begitu berharga. It's invisible, but it's also real. Tidak terlihat, tetapi nyata. But you need also faith and action. Tapi engkau perlu iman dan tindakan. Sacrifice all that you have. Korbankan semua yang kamu punya. Focus on the kingdom. Engkau fokus kepada kerajaan. Focus on it. Engkau fokus terus di sana. And your heart will align with God's heart. Dan hatimu akan sejalan dengan hati Bapa Yahweh. Then everything else will be given to you. Dan segala yang lain akan diberikan kepadamu. Matthew 6:33. Again, it says, let's read it together. Matius 6 ayat 33. It says in English, right? Matthew 6:33. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things shall be given to you as well. Matius 6 ayat 33. Namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semua ini akan ditambahkan kepadamu. So seek first the kingdom, Cari dulu kerajaan, and everything else will be given to dan you. yang lainnya akan diberikan kepadamu. Seek first Yahweh's will Cari dulu kehendak Bapa and Yahweh his plans in your life. dan rencana-rencananya dalam kehidupanmu. Where do you start? Dari mana kamu memulai semua itu? By living according to Torah. Dengan hidup menurut Torah. Where do you begin? Di mana kamu memulai? By praying, by worshiping, by Jadi- loving God through your worship. Jadi engkau mulai juga dengan berdoa, menyembah, mengasihi Bapa Yahweh. God, what is your will? How can I align my life to your will? Bagaimana kita bisa mensejajarkan hati kita kepadamu ya Bapa Yahweh? Let go of your timeline, let go of your plans, and ask God today, what is his plan for you? Jadi kita harus lepaskan semua apa kita punya goal, rencana kita. Kita tanya Bapa Yahweh, apa Bapa Yahweh yang mau rencanamu dalam kehidupanku digenapi? Clearly in Matthew 6:33 it says, seek first the kingdom. So you're commanded, that is a command. Seek first the kingdom. Ini Matius 6 ada suatu perintah. Kita bisa berkata bahwa carilah kerajaan dahulu. Then all these things shall be given to you. Dan semuanya yang lain akan ditambahkan kepadamu. Your family, Keluargamu, your life, your security, hidupmu, engkau punya security, your path, enggak juga jalan-jalanmu, langkahmu, in everything you do. dan semua yang kau lakukan. Surrender it to God. Serahkan semuanya kepada Tuhan. In everything you do, let it be for God. Dan apapun yang kau lakukan, biar semua itu He untuk will- Bapa Yahweh. And he will fulfill your plans. Dan Dia akan mewujudkan rencana-rencanamu. Seek first the kingdom. Cari dulu kerajaan. And if rapture comes, you will also be in it. Kalau pengangkatan terjadi, engkau akan di sana. It didn't say seek rapture. Jadi bukan bilang cari dulu
pengangkatan. It says, seek first the kingdom. Yang dikatakan adalah cari dahulu kerajaan. Prioritize your mind in the kingdom of God. Utamakan pikiranmu pada kerajaan Elohim. Then all these things shall be added to you. Don't prioritize rapture. Don't be prepared for rapture. Jangan utamakan segala pengangkatan, tetapi bukan menyiapkan segala sesuatu hanya untuk pengangkatan. But prepare for the kingdom. Tetapi engkau harus siapkan untuk kerajaan Elohim. Because the kingdom is much more than that. Karena kerajaan Elohim itu lebih dari yang lainnya. Remember, rapture is how you get there. Ingat kembali Bapak Ibu Saudara, pengangkatan adalah bagaimana kamu bisa sampai di sana, di kerajaan. The kingdom is that you are there already. Kerajaan di mana engkau sudah ada di sana. You will want to live in the kingdom because the kingdom is far greater than rapture. Karena engkau mau hidup di dalam kerajaan Elohim. Karena kerajaan Elohim itu lebih besar daripada pengangkatan. You sell everything. It says sell everything for the kingdom. It didn't say sell everything for rapture. Tidak dikatakan jual yang engkau ada untuk pengangkatan, tetapi jual semua yang ada. Why? Because we can be living in the kingdom now. Karena dengan hal itu kita bisa hidup di dalam kerajaan Elohim sekarang. We need to be living in the kingdom now. Kita harus hidup di dalam kerajaan Elohim sekarang. Not the rapture, the kingdom. Bukan pengangkatan tetapi kerajaan ini. Because then all the other things will be added to you Dan if yang you lain focus on the kingdom. akan ditambahkan kalau engkau fokus mengutamakan kerajaan Elohim. So remember, Ingat, reflect on your life. refleksikan kepada kehidupanmu. What are you focused on? Apa yang sedang engkau sekarang pusatkan? Di mana engkau sedang pusatkan apa? Fokuskan apa engkau sekarang? Check your heart. Periksa hatimu. Check your priorities. Kau cek juga engkau punya prioritas kamu. What are you waiting for? Apa yang engkau tunggu? What are you looking for? Apa yang engkau cari saat ini? Our priorities should be God in the kingdom. Prioritas kita yang utama adalah Tuhan di dalam kerajaan Elohim. We should desire His reign in our life. Kita harus menginginkan pemerintahan Elohim itu dalam kehidupan kita. And in their kingdom, Yeshua is king. Di dalam kerajaan Elohim, Yesua itu adalah raja. And so, if we living in the kingdom now, we are bowed down to His principles, which is Torah-based. Kalau kita sudah ada di dalam kerajaan Elohim, kita semua tunduk sama semua perintah-perintah yang ada di kerajaan, yaitu Torah, berdasarkan Torah itu. So, when we continue this, I'll be teaching about kingdom principles. Saya akan terus mengajar mengenai prinsip-prinsip kerajaan Elohim. And we must be able to desire to prioritize it. Kita harus bisa menginginkan, memprioritaskan And once that is our goal in our life, kerajaan, di mana sekali kita punya goal dan prioritas dalam kehidupan kita, our life will be filled. adalah kerajaan, kehidupan kita akan dipenuhi. We will be aligned with His will. Kita akan sejajar dengan keinginan Bapa Yahweh. And He will use us for His glory. Dan Dia, Bapa Yahweh, akan menggunakan kita untuk kemuliaannya. If we get our priorities straight, Kalau kita ada prioritas itu, we no longer belong, our desires no longer belong to us. jadi keinginan bukan lagi milik kita lagi, Bapak Ibu Our Saudara. desires belong to God. Tapi keinginan kita semuanya adalah milik Bapa Yahweh. And if that is aligned, Dan kalau itu semuanya sejajar, if our hearts are aligned with God's heart, kalau hati kita sejajar dengan hati Bapa Yahweh, we are experiencing the kingdom. kita sedang mengalami kerajaan Elohim itu. And His will be done on earth Dan as it is in kehendaknya heaven. akan digenapi, diwujudkan seperti di Syamayim dan di bumi. So focus right now. Fokuskan sekarang dirimu. Look at our priorities. Lihat pada kita punya prioritas apa yang ada. In everything that we do, Dalam hal apapun yang kita lakukan. are we really prioritizing God? Apakah kita sedang mengutamakan kerajaan Bapa Yahweh? Are we prioritizing the kingdom, the principles that He set for us? Apa kita memprioritaskan kerajaan dan prinsipnya yang sudah dicanangkan buat kita? Do we still have our worldly desires that are above His kingdom?
Apakah kita masih punya keinginan-keinginan daging yang lebih dari kerajaan Elohim itu sendiri? Then we have to let that go. Kita harus lepaskan semua itu. Our highest priority Kita punya prioritas yang paling tinggi is seek first the kingdom. adalah carilah kerajaan Elohim dahulu. There should be no other priority in your life. Tidak ada seharusnya prioritas-prioritas lain dalam kehidupanmu. And if there is, take it out. Kalau ada, cabut semua, buang itu. Move it away. Pindahkan, hilangkan semua. Try your best to move it away. Engkau coba yang terbaik bagaimana kau bisa menghilangkan, menghapus segala keinginan-keinginan itu. Seek first the kingdom is Carilah your priority. kerajaan dahulu, itulah prioritasmu. There shouldn't be any other priority in your life. Tidak boleh ada prioritas lain dalam kehidupanmu. Not even your wife, Bahkan juga bukan istrimu, not even your husband, suamimu, not your family, keluargamu, not your money, bukan uangmu, not your future, bukan masa depanmu. but God. Tetapi Elohim, But the kingdom of God. di kerajaan Elohim. And one day when you see that, Suatu hari ketika engkau melihatnya, that's when God can use you. dari saat dimana Elohim bisa menggunakanmu. That's when you truly can connect with God. Dan itu benar-benar di saat itu engkau bisa berhubungan, berkoneksi dengan Elohim. When you let everything go, Ketika engkau melepaskan segala yang lain-lainnya, and then it's just you and Him. dan hanya antara engkau dan Dia, Bapa That's the Yahweh. priority. Itu adalah prioritas kita. So that's it for today. Untuk hari ini, sudah untuk hari ini. And before we close, Sebelum kita tutup, I just want to talk about a little bit about how my family has applied this. saya mau bicara mengenai bagaimana keluarga saya ini mengaplikasikan semua ini dalam kehidupan keluarga kami. It's so interesting because the one person that I remember focusing on the kingdom a lot when I was a kid was my mom. Yang aku ingat sangat jelas bahwa waktu itu ibu saya lah yang selalu yang memfokuskan kehidupannya kepada kerajaan Elohim waktu saya masih kecil. And so she would direct us to focus on the kingdom every time. Jadi dia selalu mengarahkan kita semua anak-anaknya, semua keluarga untuk mengarahkan pandangan kita kepada kerajaan Elohim. And so the reason that we love Father Yahweh and the reason that we even like understand Father Yahweh in a deeper level Seperti kita lebih sekarang mengerti lebih dalam lagi mengenai Bapa Yahweh, juga mengasihi Bapa Yahweh lebih lagi. is because she taught us how to seek the kingdom first. Karena ibu saya itu yang mengajari kami untuk mencari kerajaan terlebih dahulu. So I want to encourage all the parents out there who have children, teach them to seek first the kingdom. Don't teach them to seek about education, money, success. That can come later. When you seek the kingdom first, everything else will come. Saya mau memberi semangat atau menyemangati setiap keluarga di mana jangan mengutamakan yang lain, jangan mengutamakan anak, keluarga, karir, pekerjaan, uang, apapun juga, tetapi harus mengutamakan kerajaan Elohim dahulu. And it's so funny because a lot of people, her friends were always saying, what are you doing? You're putting your kids to always worship and always reading the Bible and seeking God and prioritizing Him. Like, what about other things? Waktu itu teman-teman ibu saya berkata, bagaimana kamu hanya bisa menyuruh anak-anakmu menyembah Bapa Yahweh, berdoa, apa yang lain-lainnya itu, apa yang dikerjakan selain itu? And it's funny because all the other kids ended up focusing on their careers, everything else. They lost their children. Or her friends, a majority of her friends lost her kids. Dan kita bisa tahu bahwa kejadiannya adalah di mana ibu saya, teman-teman ibu saya itu, anak-anaknya semuanya terhilang karena mereka itu tidak mengutamakan kerajaan Elohim, tetapi kehidupan karir mereka, pekerjaan mereka, yang lain-lainnya. But I can tell you this, a huge example that my mom did was that she invested the kingdom in us. Tapi yang bisa saya katakan, apa yang ibu saya lakukan adalah dia menginvestasikan kerajaan Elohim di dalam kehidupan kami. She didn't care about what her friends said.
Dia nggak peduli apa kata teman-temannya. Her friends could say all they want. Oh, we were the weird kids who don't watch movies, who don't go to parties like everybody else does. Jadi ibu saya nggak peduli teman-temannya bilang bahwa anak-anaknya itu sangat aneh, nggak boleh nonton TV, nggak boleh pergi bersenang-senang ataupun sesuatu hal-hal yang duniawi itu. We were the weird kids who don't cuss, who are not socially involved, who are not constantly playing, with other kids. Jadi kita waktu itu berbeda dengan anak-anak lain. Kita tidak berasosiasi dengan anak-anak lain yang mereka lakukan seperti anak-anak lain itu kita tidak lakukan. Yeah, when we were kind of separated, and but we felt that. Kita merasa terpisah waktu itu dengan dunia lain dan saya merasakan hal itu. And as a kid, I complained to my mom, like, why? Why didn't you let me do all these things? Jadi waktu itu saya kecil, saya juga mengeluh, kenapa engkau tidak membiarkan saya melakukan hal ini, hal itu seperti anak-anak yang lain? Why do I have to be different? Why can't I just, go do what everybody else does? Jadi waktu saya mengeluh, kenapa saya harus berbeda, kenapa saya tidak seperti yang lain, bisa melakukan yang apa inginkan seperti anak-anak yang lain. And I told her, why are you so strict with me? Why can't I watch movies? Why can't I listen to secular music? Jadi saya bilang juga ke ibu saya, kenapa engkau tidak mengizinkan saya melihat, nonton film, mendengar musik-musik duniawi. But now I am so thankful. Tapi sekarang saya sangat berterima kasih. I am so thankful that she taught me to seek the kingdom. Bahwa ibu saya mengajari saya mencari kerajaan Elohim dahulu. Because why? Kenapa? When I fell, Ketika saya jatuh, when I strayed away from God's word, ketika saya menjauh dari firman Bapa Yahweh, God always brought me back. Elohim selalu membawa saya kembali. He always brought me back to that word, seek the kingdom. Jadi Bapa selalu membawa saya kembali ke jalannya untuk mencari kerajaan Elohim. When I almost felt trapped into different types of things that I wasn't supposed to, Ketika saya terjatuh di dalam suatu perangkap di mana sebenarnya saya tidak harus ada di keadaan seperti itu, with the people maybe that were not right, dengan mungkin waktu itu dengan orang-orang yang tidak benar, but Father Yahweh brought me back to remember, seek the kingdom. tapi Bapa yang membawa saya kembali mengingatkan saya untuk mencari kerajaan Elohim. I actually went to this church when I was in high school, Waktu saya di SMA, saya pernah ke suatu gereja. and my mom didn't know. Waktu itu ibu saya tidak tahu. I wanted to run away from the church. Sebenarnya saya mau kabur dari gereja. And I went to this one church and I thought maybe I can escape, maybe I can run away. Jadi waktu itu saya ke gereja itu dengan maksud saya mau kabur dari gereja kami But the ke church gereja started lain. the church started playing secular music. Tetapi gereja itu memutar lagu-lagu duniawi. But then I remembered what my mom said. I remembered that she said that if a church plays worldly music, Tapi saya ingat apa yang ibu saya katakan. Kalau gereja ada yang menyanyikan lagu-lagu dunia, that means they're not seeking the kingdom. itu berarti gereja tersebut tidak mencari kerajaan Elohim. So as soon as I heard it, I left that church and I went back to where God wants me to be. Jadi waktu saya mendengar mereka memutar lagu-lagu duniawi, saya langsung pergi balik lagi ke tempat kami. So maybe your children are not listening now. Mungkin anak-anak engkau tidak mendengar apa yang engkau katakan. Maybe your kids and your family, they're not listening to you now about worldly things. Mungkin juga keluarga-keluargamu, anggota-anggota keluargamu tidak mendengarkanmu mengenai hal-hal dunia. But don't stop, don't give up. Tetapi jangan menyerah Don't give up teaching them to prioritize the kingdom untuk first. mengajar mereka mengutamakan kerajaan Elohim. Because you will see the fruit later. Karena engkau akan melihat buahnya kemudian. And that's the most important thing, is that you do not give up. Dan yang paling penting yaitu engkau tidak menyerah. God will always align your children back as long as you invest now. You must invest now in their hearts to seek the kingdom. Jadi kalau engkau mau anak-anak kamu semuanya bersejajar dengan hati Bapa yang engkau harus investasikan mereka di dalam kerajaan Elohim terlebih dahulu. No matter what your children does today,
Tidak jadi masalah apapun yang sedang anak-anak engkau lakukan, kerjakan saat ini. No matter how naughty they seem, Bagaimanapun, walaupun kelihatan mereka itu sangat nakal atau bagaimana, invest the kingdom in their life. investasikan investasikan kerajaan Elohim di dalam kehidupan mereka. And you will see the fruit in the future. Dan kau akan melihat buahnya di masa yang akan datang. Okay, let's pray together. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Thank you, Father, for this time that Terima we're here kasih untuk saat together. ini, Dewi, kita bisa bersama-sama kembali. We want to glorify you and honor you. Kami mau memuliakan Kau, menyembahmu. And we thank you so much for this time. Kami terima kasih buat saat ini. We ask that you would lead us, Kami minta Bapak Ibu pimpin kami, our hearts, hati our kami, thoughts. pikiran-pikiran kami, kehidupan kami. We ask that you would align our hearts with your heart. Kami minta Tuhan, ya Elohim, Engkau sejajarkan hati kami dengan hatimu. And I pray, God, Dan saat ini saya berdoa, Elohim, that you would touch each and every one of us Engkau akan menjamah setiap kami to seek the kingdom, untuk mencari kerajaan to Elohim, seek first the untuk kingdom. mencari kerajaan Elohim dahulu. We thank you, Father, Terima kasih Bapak Yahweh, for teaching your ways, for mengajari kami jalan-jalanmu, for guiding us in your path, untuk memimpin kami di jalan-jalanmu, so that we will continue to prioritize your word dan di mana kita akan terus mengutamakan firman-Mu, and set your kingdom above us. dan menaruh kerajaan-Mu di atas segalanya. We thank you Terima kasih. and we honor you Kami and menghormatimu. we give you all the glory. Kami beri semua kemuliaan In Yeshua di HaMashiach. dalam we nama pray. Yesua. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Amen. Haleluya. Terima kasih Angel. Sedikit saya mau tambahkan sebelum kita masuk dalam doa berkat. Masalah kingdom ini sangat luas. Dan, The kingdom is very vast. dan masalah kingdom itu akan mempengaruhi Regarding about the kingdom, hubungan saudara dengan banyak hal. will influence your connection with a lot of things. Dengan sesama, dengan keluarga, Maybe with your friends, your family, dengan pekerjaan, maybe your jobs, dengan orang-orang yang saudara lakukan bisnis, maybe with those people you have association with, dengan siapa saja, whoever, termasuk sesama antar saudara di tempat. including your family members. Dan masalah kingdom ini bukan masalah yang ringan. So regarding about the kingdom Elohim, this is not something really light. Nanti kalau saya sudah sedikit lebih pulih kesehatan saya, nanti saya akan berikan secara detail apa yang menjadi prinsip-prinsip of the kingdoms. When I feel better, so I will teach regarding this kingdom like in more details in the future. Tapi ingatlah bahwa di dalam kingdom But itu remember, in the kingdom, tidak ada level kanak-kanak. so there is no childish level. Kalau saudara mau masuk di dalam level kingdom, berarti saudara harus siap dengan level kedewasaan. If you are ready, if you want to get the kingdom level, you have to be having the maturity. Ya, saya tidak perpanjang. Doakan saya Just pray for me, supaya lebih sempurna sehingga saya bisa so I can feel much better. Memberikan daftar Elohim. So I can share the messages of Elohim. Haleluya. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama untuk So we menerima. raise our hands. Bapak Yahweh memberkati engkau dan I will melindungi. bless you, protect you. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya I dan will make his face shine upon you. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan I will memberi lift up his countenance. berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yesua HaMashiach, Blessing given to you. Ruach Yahweh Elohim. In the name of Father Hari Yahweh, ini Yeshua Mashiach, sampai and saudara Yahweh Elohim. akan
terangkat dalam peristiwa Harpazo. You'll be taken up in the Kemuliaan beds of berjumpa purpose. dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan, tinggal bersama Yeshua HaMashiach, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, dan diteruskan sampai di dalam Yerusalem yang baru. Di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim, berkat itu diberikan. Haleluya. Amen.